بسم الله الرحمن الرحيم. Aqidah bainakum dan aku diperintahkan agar aku berlaku adil di antara kalian. Quran surat Asy-Syura ayat 12. Inna Allah, orang yang berlaku adil di dunia dalam segala hal akan mendapatkan jalan-jalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan ganjaran balasan yang sangat besar di akhirat kelak, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, minha al-imam al-'adil." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang-orang yang mendapatkan naungan tersebut adalah al-imam al-'adil, pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabirin min khal 'ala manabirin min nur an yamin Allah 'azza wa jalla." Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil dalam segala hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan mereka di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya-cahaya. Al-Yamin Rahmani Azza wa Jalla, dari sebelah kanan Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla. Siapakah mereka? Mereka adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, wa ahlihim, dan saudara-saudari yang berlaku adil terhadap keluarganya, wa ta'awunu, dan orang-orang yang berlaku adil terhadap pekerjaan atau tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk keadilan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua adalah bahwasanya wajib bagi orang tua untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya dalam masalah pemberian ataupun masalah hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian, berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian, berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadilan seorang orang tua terhadap anak-anaknya 3 kali, bahwasanya ini menunjukkan pentingnya orang tua untuk berlaku adil terhadap anak-anak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'dilu baina auladikum bil nihali kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum bil birri wal lutfi." Berlaku adil kalian terhadap anak-anak kalian dalam masalah pemberian ataupun masalah hadiah, sebagaimana kalian inginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlaku lembut terhadap kalian. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, ketidakadilan orang tua di antara anak-anaknya dalam masalah pemberian dan hadiah merupakan sebuah kezaliman yang sering terjadi dan jarang disadari. Oleh karena itu, pada hadis yang akan disebutkan pertama kali, yaitu ketika Bashir memberikan hadiah kepada anaknya Nu'man dan tidak memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang lain, dan dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempersaksikan atas pemberian tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqullah, takutlah engkau wahai Bashir, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'dilu baina auladikum, dan
marilah engkau terhadap anak-anakmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ashhadu 'ala jawrin." Aku tidak bersaksikan satu kesaksian di atas kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan kepada Bashir radhiyallahu anhu, "Ayasurruka an yakunu ilayka bil birri sawaban?" Qala bala, qala bala idan. Apakah kamu senang jika anak-anakmu berbakti sama-sama berbakti kepadamu? Ia mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kalau begitu jangan kamu ulang lagi perbuatan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada orang tua di antara anak-anaknya merupakan sebuah kezaliman yang akan menjadikan seorang anak durhaka kepada orang tuanya, yang akan menjadikan anak-anak saling membenci dan bermusuhan antara mereka sama saudara. Lihat dan perhatikanlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Apa yang mereka perbuat terhadap orang tua mereka sendiri, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam, dan terhadap saudara mereka sendiri Nabi Yusuf alaihissalam, disebabkan karena Nabi Yaqub lebih mencintai Yusuf dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain, sehingga mereka mengatakan, "Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah, inna abana lafi dhalalin mubin, uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mereka mengatakan sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah golongan orang-orang yang kuat. Sungguh hal yang kita dalam kesesatan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang-orang yang baik. Quran surah Yusuf ayat 8 sampai 9. Ma'asyiral muslimin, kita akan perhatikan bagaimana mereka mensifati bapak mereka sebagai orang yang sesat, bagaimana mereka berusaha untuk membunuh Yusuf dan membuangnya ke tempat yang jauh. Maka ini merupakan disebabkan karena kecintaan seorang ayah terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, karena sesungguhnya ketika seorang telah adil, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sebutkan pada hadis yang sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang-orang yang berlaku adil di tempat-tempat yang terbuat dari cahaya, di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulun minna bil haqq wa nu'til jannata urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulma fa innal zulma dhulumatun yaumil qiyamah." Jauhilah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ibarat Allah, ketika orang tua di antara anak-anaknya merupakan sebuah kezaliman
tetap menjadikan seorang anak durhaka terhadap orang tuanya, dan bahkan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara mereka sama saudara. Oleh karena itu, berlebih-lebih di antara mereka dalam masalah pemberian, sebagaimana kita menginginkan mereka berlaku adil kepada kita dan berbakti dan berlemah lembut. Ma'asyiral muslimin, kita berdoa dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat adil terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, ataupun hal-hal lainnya. Kemudian Khatib mengingatkan kembali kepada jemaah bahwasanya kita masih berada di bulan Syawal. Maka keutamaan seorang yang telah melakukan puasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia berpuasa setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka shoma dahar, maka seakan-akan dia berpuasa setahun itu. Makanya Allah bagi antum yang belum melakukan puasa Syawal, kami mengajak kepada jemaah untuk melakukan puasa Syawal. Jangan sampai kita ketinggalan untuk mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi, keutamaan yang sangat besar ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menemukan kita di bulan Ramadan berikutnya dan kita melakukan Syawal berikutnya. Maka ini adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita umur untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang lainnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur rahmat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim.